Manchester United berhasil meraih kemenangan penting atas rival sekota, Manchester City, dengan skor 2-0 dalam laga derby yang berlangsung di Old Trafford pada Sabtu, 17 Januari 2026. Hasil ini menjadi awal yang cemerlang bagi Michael Carrick dalam masa jabatan keduanya sebagai manajer interim, sekaligus memberikan pukulan telak bagi ambisi gelar juara Liga Primer Manchester City. Bryan Mbeumo dan Patrick Dorgu menjadi pahlawan bagi Setan Merah dengan masing-masing mencetak gol di babak kedua, mengamankan 3 poin penuh di hadapan publik Old Trafford. Kemenangan ini tidak hanya mengangkat moral tim yang sedang terpuruk, tetapi juga memanaskan persaingan di papan atas Liga Primer Inggris. Kemenangan 2-0 atas Manchester City menandai dimulainya periode kedua Michael Carrick sebagai manajer interim Manchester United dengan cara yang paling impresif. Carrick, yang sebelumnya sempat menjabat sebagai manajer sementara pada 2021, berhasil membawa perubahan signifikan dalam pendekatan taktik tim. United tampil dominan sepanjang pertandingan, menunjukkan intensitas tinggi dan efisiensi dalam serangan balik. Pendekatan menyerang Carrick, yang mengesampingkan gaya bermain pasif, terbukti berhasil menjerat Manchester City. Michael Carrick berada di surga, ujar Gary Neville, mantan bek United, yang menggambarkan kegembiraan atas performa tim. Di bawah arahan Carrick, United memperlihatkan organisasi pertahanan yang kokoh dan transisi cepat yang merepotkan lini belakang City. Keberanian dalam mengambil keputusan, termasuk penempatan pemain dan instruksi taktis, disinyalir menjadi kunci keberhasilan ini. Mbeumo, yang baru kembali dari tugas Piala Afrika bersama Kamerun, menunjukkan ketenangan luar biasa untuk menyelesaikan peluang di kotak penalti City. Golnya membuka keunggulan setelah United beberapa kali mengancam gawang Gianluigi Donnarumma. Selanjutnya, Dorgu menggandakan keunggulan United dengan memanfaatkan umpan silang Matheus Cunha, membuat Old Trafford bergemuruh. Sepanjang pertandingan, Manchester United sebenarnya memiliki peluang untuk mencetak lebih banyak gol, dengan Harry Maguire sempat membentur mistar gawang dan 2 gol Bruno Fernandes serta Ahmad dianulir karena offside. Performa gemilang kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, yang melakukan beberapa penyelamatan krusial, mencegah kekalahan yang lebih telak bagi timnya. Namun, kesalahan Ederson pada pertandingan sebelumnya di tahun 2020 menunjukkan bahwa kiper seringkali menjadi sorotan dalam derby ini. Kemenangan Manchester United ini memiliki implikasi besar bagi persaingan di papan atas Liga Primer. Bagi Manchester City, kekalahan ini memberikan pukulan telak terhadap harapan mereka untuk meraih gelar juara. City kini berpotensi tertinggal 9 poin dari pemuncak klasemen Arsenal, jika Arsenal berhasil mengalahkan Nottingham Forest pada pertandingan berikutnya. Sebaliknya, bagi Manchester United, 3 poin ini sangat krusial dalam upaya mereka untuk finish di posisi 4 besar dan mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Hasil ini mengangkat United secara profesional ke posisi keempat, memberikan harapan baru di bawah kepemimpinan Carrick. Performa Manchester City yang mandul di lini serang, dengan Erling Haaland yang nyaris tidak mendapatkan peluang, menjadi perhatian serius bagi Pep Guardiola. Kekalahan ini menyoroti kebutuhan City untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit mengenai konsistensi mereka di liga. Dalam pertandingan ini, Manchester United yang baru memulai era di bawah asuhan Michael Carrick tampil lebih agresif. Skuad tuan rumah tercatat melepaskan 7 tembakan tepat sasaran ke arah gawang lawan. Sebaliknya, Manchester City kesulitan menembus pertahanan lawan dan hanya mampu mencatatkan 1 tembakan on target sepanjang laga. Kekalahan ini terjadi di tengah jadwal padat yang harus dijalani The Citizens. Laga di Old Trafford tersebut merupakan pertandingan ke-6 bagi Manchester City dalam kurun waktu 17 hari terakhir. Pep Guardiola secara terbuka mengakui keunggulan lawan dan menyoroti masalah kebugaran pemainnya. Menurutnya, Manchester United tampil dengan intensitas yang tidak bisa disamai oleh anak asuhnya dalam duel-duel di lapangan. Tim yang lebih baik menang. Mereka punya sesuatu yang tidak kami miliki. Kami selalu bicara soal energi yang kami butuhkan. Ini terkait dengan bagaimana Anda bertahan, beberapa momen, beberapa duel, dan beberapa situasi, tapi juga dengan bola, ujar Guardiola.
Pelatih asal Spanyol tersebut juga menyebutkan bahwa level permainan timnya menurun dibandingkan laga-laga sebelumnya. Meskipun sempat tampil apik saat melawan Newcastle dan Sunderland, performa tersebut tidak terlihat dalam laga derby kali ini. Kembalinya Kobbie Mainoo ke dalam starting line-up menjadi salah satu kunci performa energi dan kontrol United dalam pertandingan ini. Mainoo tampil untuk pertama kalinya sebagai starter di Liga Primer sejak April dan membuktikan mengapa ia begitu digadang-gadang sejak kemunculannya. Gelandang muda itu menunjukkan potensi sebagai pemain elit. Ia tampil kuat dalam bertahan, percaya diri dan berani menguasai bola, serta meyakinkan dalam mengambil keputusan. Kehadirannya memberikan United kehadiran lini tengah yang kokoh, sesuatu yang sangat dirindukan. Bahkan musim lalu, di masa sulit di bawah manajemen Amorim, lulusan Akademi Carrington ini telah menunjukkan gaya permainannya yang kombatif dan berbakat secara teknis. Kembali ke tim inti, ia bersinar terang, seiring dengan kebangkitan timnya. Namun, bukan hanya Mainoo yang menjadi sorotan. Bintang United lainnya tampil layaknya pemain yang terlahir kembali setelah kembali ke peran yang lebih alami dalam sistem Carrick. Ia adalah sang kapten, Bruno Fernandes. Jika ditanya siapa pemain terbaik Manchester United saat ini, banyak pendukung akan menyebut nama Bruno Fernandes. Sang kapten terus menjadi figur sentral bagi tim sepanjang tahun lalu, meskipun sering ditempatkan di lini tengah yang lebih dalam untuk mengakomodasi sistem Amorim. Carrick menghentikan kebiasaan itu dan mengembalikan pemain berusia 31 tahun itu ke posisi nomor 10 yang menjadi zona nyamannya. Meski sempat beruntung tidak mencetak gol karena keputusan offside yang tipis, Fernandes tetap bersinar. Ia menciptakan 6 peluang, memenangkan 5 duel, melakukan 6 pemulihan bola, dan tentu saja, memberikan assist untuk gol pembuka Mbeumo. Reporter Samuel Luckhurst bahkan menyoroti umpan-umpan Fernandes yang, Beckham-like, sangat intuitif dan penuh kesadaran terhadap rekan di sekitarnya, termasuk saat memberikan umpan terobosan brilian kepada Dorgu. Pemain istimewa ini terus mencatatkan rekor di seragam Manchester United. Sebagai playmaker utama melawan tim asuhan Guardiola, Manchester Evening News memberikan nilai 8/10 untuk penampilannya, bahkan bisa dibilang lebih tinggi. Kini, dengan kembali ke peran favoritnya dan didukung oleh bintang muda seperti Mainoo yang bersemangat untuk unjuk gigi, Fernandes berpotensi kembali ke performa terbaiknya. Meskipun musim ini mungkin tidak akan berujung trofi bagi klub Old Trafford, fondasi kesuksesan di masa depan dapat dibangun dalam beberapa bulan mendatang, dipimpin oleh Fernandes dari jantung sistem permainan Carrick. Sangat menarik melihat Fernandes dan Mainoo bersinar dalam peran terbaik mereka. Lebih banyak penampilan serupa bisa mengantarkan periode kesuksesan yang belum pernah dilihat klub sebesar ini dalam beberapa tahun terakhir.